Salam sejahtera saudara-saudari semua. Welcome to my channel. Selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama saya Richard Aldivan Lekeama. Pada video yang ketiga kali ini saya akan berbagi atau membahas tentang administrasi gereja baru. Untuk itu, pada video ini kita akan membahas pada dimensi yang ketiga yang ada dalam administrasi gereja baru. Dimensi yang ketiga ini kita akan mengetahui apa dimensi manajemen dan kepemimpinan di dalam administrasi gereja baru. Yang kita ketahui bahwa manajemen itu adalah sebuah proses pengorganisasian dan perencanaan yang disusun sebagai sumber daya atau usaha yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang efektif dan efisien. Untuk itu, yang berperan penting dalam mengambil tindakan dalam memanajemenkan setiap program kerja yang ada di dalam organisasi, di dalam gereja itu sendiri adalah pemimpin. Bagaimana sebagai pemimpin di dalam gereja memiliki peran penting untuk menjalankan setiap tugas yang ada di dalam gereja itu sendiri. Untuk itu, sebagai pemimpin harus memberikan peluang yang baik, dapat menginspirasi, memberikan motivasi bagi seluruh warga jemaatnya agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat berjalan sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Untuk itu, hal ini perlu diperhatikan agar dalam menjalankan semua yang menjadi tugas dan pelayanan gereja dapat tercapai dan dapat sesuai dengan apa yang menjadi tugas atau misi panggilan gereja itu sendiri. Dalam definisi kebijakan administrasi gereja baru, ini memberikan pandangan tentang manajemen dan kepemimpinan dalam gereja. Dengan kebijakan ini, gereja mampu beradaptasi, menghadapi perubahan yang dijalankan baik secara organisasi dan pelayanannya. Apa saja manajemen dalam gereja menjadi sebuah keputusan terbaik yang dibuat oleh keputusan pemimpin gereja untuk kepentingan bersama dalam gereja itu sendiri. Dengan kebijakan-kebijakan ini, gereja mampu mencapai sebuah perubahan yang akan dijalankan bersama demi keberlangsungan jemaat itu sendiri. Maka itu, manajemen dalam kepemimpinan sebagai wadah suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, sebagai penggerak bersama, menjalankan setiap tugas tersebut harus pada keputusan yang etis. Diambil harus berdasarkan keputusan bersama maupun pada tujuan yang sesuai dengan kodratnya, yaitu realitas kebutuhan jemaat yang dipakai dalam gereja itu sendiri. Untuk itu, ada beberapa dimensi kebijakan yang dapat kita ketahui sebagai pemimpin di dalam gereja yang perlu diperhatikan, yaitu melihat kembali masalah yang ada di dalam jemaat. Dari pandangan Alkitab, teologi, dan dogma, kebijakan ini diambil oleh gereja administrasi baru sebagai suatu produk kebijakan gereja, yaitu meninjau kembali masalah-masalah yang ada dalam sistem kepemimpinan tersebut sebagai wadah untuk membina dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki menjadi suatu kebijakan yang efektif dan regular dalam setiap aspek sistem kepelayanannya, seperti dalam teologinya, regulasinya yang dipakai agar dapat dipenuhi bersama program yang akan dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan bersama, sesuai dengan diskresi atau keputusan yang etis atau keputusan yang sesuai yang akan disepakati bersama baik sebagai pemimpin maupun warga jemaatnya. Dimensi yang kedua dilihat dari kebutuhan yang ada di dalam jemaat atau gereja itu sendiri. Sesuai dengan kesepakatan yang diambil merupakan sebuah tindakan untuk terus memelihara
apa yang menjadi kebutuhan gereja. Maka tentu aspek-aspek dalam tindakan tersebut menjadi sebuah pandangan baru bagi gereja dalam kepemimpinan yang menjadi tolak ukur yang dinamis. Maka gereja akan mampu beradaptasi menjalankan setiap apa yang diprogramkan bersama sesuai dengan kodratnya. Dimensi yang ketiga, memberikan inspirasi bagi seluruh warga jemaatnya. Gereja yang telah membangun sebuah harapan baru dalam kepemimpinannya merupakan inspirasi bagi warga jemaat sendiri sebagai harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang datang. Maka yang menjadi dasar bagi gereja tersebut adalah tetap pada setiap sistem kepemimpinannya atau semua yang menjadi produk kebijakan gereja, baik teologi, regulasi, program, dan diskresinya. Gereja memberikan pandangan baru bagi gereja itu sendiri. Tentu gereja masih akan menghadapi berbagai tantangan yang masih ada di dalam administrasi gereja lama. Namun hal ini tidak boleh menjadi sebuah alasan atau masalah. Karena itu gereja harus dan mampu membuka peluang dan mengedukasi yang efektif bagi setiap warga jemaatnya, agar bersama-sama memberikan inspirasinya demi keberlangsungan pemerintahan gereja tersebut. Dengan kesepakatan yang diambil, gereja administrasi baru adalah sebuah wadah yang di dalamnya gereja berbentuk untuk mampu beradaptasi. Dengan itu, gereja akan semakin berkembang dalam setiap sistem kepemimpinannya melalui kebijakan-kebijakan gereja yang diambil sebagai sebuah perubahan bagi setiap sistem kepemimpinannya dengan asumsi dasar kebijakan gereja, maka yang menjadi sumber dayanya harus efisien. Dalam misiologi gereja yang dipakai harus pada kebijakan yang unggul. Semua merupakan sebuah wadah bahwa gereja akan memberikan harapan baru dalam setiap apa yang akan dijalankan bersama. Sebagai warga jemaat maupun dalam kepemimpinannya, tentu semua melalui sebuah proses atau sebagai sebuah produksi bagi gereja tersebut. Dalam sistem kepercayaan seperti yang pertama, dilihat bahwa teologi sebagai pemahaman dalam iman dan pengakuan iman pada setiap ajaran sesuai dengan fakta dalam keyakinannya. Yang kedua, melihat regulasi yang ada dalam gereja. Dalam sistem kepemimpinannya, hal ini sangat penting bagi setiap aspek-aspek yang diambil dan disepakati bersama pada aturan atau tata gereja, baik gereja pada level sinode maupun majelis jemaat dan seterusnya. Program kerja sinodalnya disepakati bersama dan dijalankan oleh para pemimpin merupakan program kerja dalam jemaat lokal maupun wilayah atau klasis. Yang keempat, diskresi pada level sinodalnya, yaitu harus pada keputusan yang diambil walaupun bebas bertindak sesuai penilaian sendiri bagi setiap program kerja yang akan dijalankan. Untuk itu, gereja menjadi sebuah penggerak yang mampu memberi peluang dan kebijakan dalam setiap sistem kepemimpinannya. Maka tugas tersebut adalah hal yang bersifat perubahan dan kemajuan bagi gereja tersebut sesuai dengan visi dan misi gereja seperti dalam bunyi kitab Yeremia 29 ayat 11. Kita bisa mengetahui bahwa dalam bunyi ini sudah menegaskan kepada kita bahwa gereja harus memiliki kemampuan tentang hal ini dan terus memberikan apa yang menjadi kebutuhan bersama dalam setiap tugas dan misi gereja yang terus berkembang. Untuk itu, pada dasarnya, gereja akan terus berkembang pada setiap sistem kepelayanan yang terus ditelusuri, terus dikembangkan untuk memajukan, untuk menerapkan, dan untuk menetapkan apa yang menjadi kebutuhan bersama di dalam gereja itu sendiri. Untuk itu, sekian pembahasan mengenai materi dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja dalam administrasi gereja baru.
Terima kasih dan shalom.